Cerita diawali pada akhir zaman es, muncul sosok makhluk misterius dari luar angkasa beserta mesin mematikan dengan satu tujuan untuk merubah manusia menjadi mutan yang mengerikan. Dan setelah banyaknya kematian serta penderitaan, muncul seorang kesatria bernama Nekdran yang berhasil menyegel mesin tersebut di dalam perut bumi. Dan hanya sekelompok biarawan keturunan Nekdran lah yang hanya mengetahui keberadaan mesin itu. Terlepas dari mitos atau fakta, mereka percaya jika nanti mesin tersebut akan bangkit kembali sesuai yang tertulis di kitab bernama Chronicles. Down into hell itself and deliver mankind. Tepat pada tahun 2707, di mana dunia berada di ambang kehancuran dan dikuasai oleh 4 korporasi besar antara Capitol, Bauhaus, Imperial, dan Mishima yang membuat perang berkepanjangan demi sumber daya yang tersisa. Meskipun teknologi maju telah membuat banyak aspek kehidupan lebih mudah, tetapi perang tetap masih berlanjut. Kisah akan berfokus dengan satu prajurit bernama Hunter yang baru saja kembali dari pengintaiannya, di mana saat tengah perang berlangsung, satu tembakan meriam tak sengaja membuka segel mesin yang membuat para mutan pun naik ke permukaan bumi, sehingga inilah yang terjadi. Setelah menyisakan beberapa prajurit termasuk Hunter dan sang kapten yang bernama Ned, mereka tak sengaja bertemu langsung oleh pihak musuh dan menuduh satu sama lain yang memicu kemunculan para mutan dari arah belakang. Sehingga sang kapten pun harus rela mengorbankan dirinya agar Hunter selamat. Let's go! Kabar bangkitnya para mutan tiba ke tangan seorang biarawan bernama Samiul yang menjadi kunci utama atau penanggung jawab atas terbukanya segel tersebut. But not in pride. And replace them with its own dark emerald, the ancient tribes of man. Thus, the enemy created a machine. Mutants dragged every body to the pit where the Great Seal. Mengetahui jika keempat gabungan korporasi tidak mampu menghentikan para mutan, Samiul pun pergi bersama asistennya menemui keempat para pemimpin korporasi untuk meminta gabungan prajurit terbaik mereka yang menjadi sukarelawan dalam misi bunuh diri. But I am a man of faith. I'm asking that the ones you would leave behind deserve a chance. There is still hope. They can destroy the machine. Fulfill the Chronicles. Give me 20 soldiers and a ship. Tak susah bagi Samiul mencari beberapa pasukan terbaik. Ia langsung menemui Hunter untuk merekrut dalam sebuah misi dan beberapa di antaranya bernama Barrera, ada John si kulit hitam, Valeri ibu tunggal yang sudah membunuh 61 musuh, Juba Kim yang sudah beberapa kali mendapat medali, Maximil seorang perwira dan aristokrat serta beberapa di antaranya. The survival of man. We are now irrevocably bound.
Setelah mengumpulkan semua prajurit, seorang biarawan tua memberitahu jika di reruntuhan tepat di tengah kota imperial terdapat katedral tua yang menjadi pintu sebuah terowongan bawah tanah untuk menuju sebuah mesin. Mesin yang sudah berumur 10.000 tahun dan bisa merubah manusia menjadi sosok mutan mengerikan. Maka dari itu mereka harus menghancurkan mesin tersebut menggunakan alat semacam bom yang dipenuhi simbol dan dipasang pada pusat mesin dengan pemicu terpisah. And every man, woman, and child on this planet will die. So you carry the trigger separately. Without it, the bomb's just tonics. Then why the fuck the bomb? The machine is 10,000 years. Inside the machine. The deliverer? That's right. Tak hanya itu, mereka pun mencoba menganalisa bagaimana cara membunuh mutan tersebut dengan satu subjek yang sudah ditangkap sebelumnya karena diketahui si mutan tak mempan terhadap peluru dan ternyata hanya mempan terhadap pedang, sehingga mereka semua pun dibekali sebuah pedang keturunan Nehran sebelum keberangkatan. To dress for battle. She cannot voice the pain. Patrick Maguire. Hung a bat a few times. Di tengah penerbangan tersebut, sang kapten pesawat melihat adanya pesawat evakuasi yang tengah terbang tepat melintas di hadapannya. Mengetahui peringatan yang berkali-kali tidak direspon, co-pilot pun memutuskan untuk menembakinya hingga pesawat mengalami tabrakan yang membuat mereka harus terjun menggunakan kapsul penyelamat. Is there a backup? Akibat kecelakaan barusan, satu prajurit pun mengalami luka yang cukup parah dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah berjalan dan berada di tengah kota, mereka pun tak sengaja melihat para pengungsi yang menuju ke pesawat evakuasi, di mana dua dari kru pesawat malah menjadikan kesempatan mencari cuan dengan cara menjual kursi-kursi kosong ke pengungsi yang memiliki uang. Melihat warga sipil diperlakukan seperti itu, Hunter pun telah pergi untuk menghampiri mereka berdua dan inilah yang terjadi. Get out of it! Dump the luggage, take them all. Ketika sudah menemukan gereja yang menjadi pintu utama menuju kota yang hilang, mereka langsung turun pergi mencari pusat di mana mereka lagi harus turun lebih dalam menggunakan tali dan langsung berhadapan dengan beberapa mutan pemangsa yang membuat Juba Kim tewas. Anybody hurt? Tak sulit bagi Samiul menemukan jalan menggunakan peta dengan dirinya yang menjadi kunci utama dalam misi ini. Di situ Hunter melihat kaptennya diseret oleh satu mutan tepat di bawah mereka dan memutuskan untuk menyelamatkan sang kapten terlebih dahulu tanpa ditemani kawan-kawan.
Di sini Kapten bertanya kabar istri dan anaknya, di mana ternyata sebelum Hunter menyetujui misi tersebut, ia telah diberi sebuah tiket evakuasi oleh Samuel dan memberikannya ke istri dan anak sang kapten agar bisa pergi ke planet lain. Mendengar kabar istri dan anak masih baik-baik saja, sang kapten meminta Hunter agar melanjutkan misinya, jangan memperdulikan dirinya, dan meminta agar segera mengakhiri penderitaannya. Sementara di sisi lain, Samuel dan kawan-kawan mengalami sial ketika Maximil terjatuh tepat di hadapan para mutan, sehingga tak ada cara lain mereka harus menghadapi mutan-mutan tersebut. Naas bagi mereka yang hanya menyisakan si asisten seorang, disusul kedatangan Hunter pun segera mengambil sisa-sisa kitab yang menjadi petunjuk mereka, di mana ketika Hunter dan si asisten sedang memasang peledak, ia tak sengaja melihat Maximil dan Valerie yang masih hidup tengah diseret ke dalam pusat mesin pun, si asisten langsung meledakkan bom agar menutupi pintu masuk dan menyelamatkan mereka berdua. Masih menggunakan metode sama menggunakan tali, Valerie dan si asisten turun ke bawah menuju pusat mesin yang dibantu oleh Hunter dan Maximil. Melihat para mutan mulai menembus pintu masuk, Maximil langsung bertindak secara meledakkan dirinya bersama mutan tersebut dan membuat Hunter terjatuh tepat di atas mesin yang langsung mengikat kaki serta tangannya hingga merubah bentuknya menjadi setengah mutan. Namun ia berhasil menghindari ketika mesin itu mulai menanam virus ke dalam otaknya dan terlepas dari ikatan yang mematikan. Di sisi lain, Valerie dan si asisten sudah tiba di pusat mesin dan disusul oleh Hunter yang dari bentuk sudah separuh menjadi mutan, tetapi tidak untuk jiwa dan pikirannya pun langsung mengambil bom tersebut untuk ia pasang yang membuat para mutan bermunculan. You gotta be shooting! Put it in the hole! Which hole? Naas bagi Valerie, ia harus tewas ketika terjatuh ke bawah, sementara si asisten pun ikut tewas ketika muncul Samuel yang sepenuhnya sudah menjadi mutan. Kini Hunter harus saling berhadapan langsung dengan Samuel dan ketika Hunter sudah terdesak, ia teringat dengan simbol yang ada di kitab pun langsung menusukkan pedangnya ke Samuel tepat di atas pemicu yang membuat terbangnya sebuah pesawat entah barantah. Savior.